bisa lebih dari itu. Sarannya apa? Supaya saya lebih ngonten, lebih itu. Saya enggak, saya kerja aja. Kemudian 64,1% masyarakat puas terhadap hal itu. Terlalu banyak tampil di sosmed, enggak. Hebat Mas Pramono Anung, hasil survei 100% rakyat Jakarta puas. Salah bang, salah. Salah. Bukan 100%, 64%. Hanya 64% yang puas. Sorry salah. Hanya 64% yang puas. Hasil survei Litbang Kompas, ketika ditanya kelebihannya seorang Pramono Anung, 50% nggak tahu. Saya ini bukan orang yang kemudian kalau ada kamera, saya mencoba untuk membranding atau membuat diri saya. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Andi Utomo DU. Dan geger lagi nih ya dari Jakarta nih. Iya, dari Jakarta Pramono Anung kan itu di beberapa survei ya kalah telak ya dengan Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi ya. Tapi sebenarnya ini yang diwawancari bukan Kang Deddy Mulyadi, yang diwawancari Pramono Anung ya, diwawancari di stasiun TV, kita ditanya lah gitu ya tanggapan tentang survei-survei tersebut. Tapi ini Pak Pram malah membahas yang ya hal-hal yang netizen menganggapnya ini malah jadi apa ya, malah jadi bahan rujaan netizen ya. Nanti dirujak netizen kita tampilkan. Selain itu Pak Pram ini kayak arahnya akhirnya nyindir-nyindir KDM ya, yang bahas-bahas tentang konten ya. Dia tuh bahas kalau ya saya sih nggak semuanya di konten gitu ya, saya nggak berusaha nggak ngonten ya, nyindir KDM lah intinya gitu ya. Memang intinya dia tuh nggak kayak yang gubernur sebelah lah gitu ya kan, konten-konten gitu itu. Makanya mungkin di survei kalah, lalu kan masih ada surveinya yang menang nih, surveinya yang begini-begini, nanti kita lihat aja ya. Tapi yang lucu lagi itu rakyat Jakarta itu nggak semua kenal Pak Pram, kalaupun kenal nggak semua tahu programnya. Lalu ribet banget lah kalau jelasin Jakartanya, kita lihat aja ya. Oke, ikuti terus video ini sampai selesai. Dan buat kalian pendatang baru, jangan lupa berikan dukungan Anda dengan cara klik subscribe ya. Langsung aja ya, let's go ya. Oke, lanjut. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengaku ogah menjadi gubernur konten. Ketimbang sibuk konten untuk mendongkrak popularitas, Pramono mengaku lebih memilih bekerja. Apalagi selama ini dirinya sudah terbiasa bekerja dari balik layar. Hal ini disampaikan Pramono menanggapi hasil survei Litbang Kompas yang menyebut tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerjanya hanya berada di angka 64,5%. Jadi 88% citra saya sebagai gubernur di acceptable oleh publik. Kemudian 64,1% masyarakat puas terhadap hal itu. Bagi saya pribadi, saya adalah orang yang survei itu saya gunakan untuk referensi. Tetapi di survei itu juga dikatakan citranya tinggi banget, tetapi tingkat kepuasan walaupun sudah 64%. Ini kan bagi saya juga udah baik banget, bagus banget. Bisa lebih dari itu. Sarannya apa? Supaya saya lebih ngonten, lebih itu. Saya enggak lah, saya kerja aja. Saya lebih senang teknokrasi. Saya bukan ada yang nyaranin. Kemudian terlalu banyak tampil di sosmed, enggak. Bahkan kadang-kala kalau di sosmed ini aja saya bilang enggak usah. Termasuk beberapa kali saya enggak mau ditampilin. Saya lebih senang kerja real. Kamu kan lihat sendiri sehari-hari dengan saya. Kerja real. Berarti ngonten nggak real? Masuk sosmed capek. Bukan. Download Tribun X sekarang. Ya, ini tentu saja menimbulkan ini ya, keramaian ya di publik ya. Yuk kita baca komen ya, seru pasti ini ya. Nih, coba ya, baca komen-komennya nih. Wah, coba. Nih tak gedein ya. Mirip Anies bapak ini, membanggakan diri sendiri, kerja nol. Ayo lanjut. Pokoknya gubernur di Indonesia yang kelihatan kerja hanya KDM. Kalau dari PDIP mereka kerja buat partainya, nggak buat rakyat bos. Udah ada yang lihat hasil kerjanya? Wah ini seru ini, coba. Ada nggak yang balas ya? Bukan kinerja, tapi meneruskan itu mah. Emang kamu jadi apa? Jadi penonton. Gua asli kelahiran Jakarta, rumah di Jakarta. Yang gua lihat kerjanya waktu itu naik helikopter cek banjir sama Bang Dul naik perahu karet. Aduh, kacau.
Coba sebutkan hasil kerja Gubernur Jakarta yang sekarang. Gua belum lihat yang mana. Ini gila ya, dari mana apa ini? Banyak banget ini komen. Ini justru jadi bahan rujaan ya. Tuh, nggak ada nih yang belain ya. Lebih senang bekerja tapi nggak kelihatan kerjanya apa. Wah kakak. Lawak aja ente Pram. Ya, ini ada balasannya 4 nih. Kemarin viral dia kerja bang, merubah Bank DKI menjadi Bank Jakarta. Itu aja kerjanya. Lah itu buka taman 24 jam ya itu ya. Buka taman 24 jam. Ada yang balas? Ya ketawa ya. Bilang aja nggak mampu pak ya. Ya terakhir lah, ini kita bacain terakhir ya. KDM konten dan bekerja dan terjun langsung untuk rakyat dan dengan sebagian menggunakan uang sendiri hasil konten daripada program DKI sampai saat ini apa? Dan dana yang dikeluarkan untuk rakyat dan kota DKI sangat minim. Padahal DKI kiriman dari pusat adalah yang terbesar. Yo 90 triliun. Wah. Masih banyak guys ya. Ini tuh masih banyak ya. Kalian bisa cek sendiri ini di Tribun Mas DU Baca. Ya udahlah, kita next dulu ya. Masih banyak yang ngantri nih, netizen pengen ngerujak kayaknya nih. Sekarang. Oh, ini di Supaya saya lebih konten, lebih itu. Saya enggak, saya kerja aja. Kalau menurut aja. saya, para pemimpin ini memang baiknya itu kalau bekerja sambil dikontenkan. Karena selain sebagai pengawasan, konten juga sebagai informasi yang dibagikan kepada masyarakat. Bukankah para pemimpin ini dipilih oleh rakyat dan bekerja untuk rakyat? Jadi rakyat juga berhak mengetahui apa yang para pemimpin ini lakukan selama mereka menjabat. Daripada bekerja diam-diam, tahu-tahu ditangkap sama KPK. Itu kan nggak baik. Nggak ada salahnya buat konten. Ya tentu kalau yang bersifatnya rahasia ya nggak usah dipublikasikan. Kan simple. Iya. Supaya saya lebih konten. Iya, bukan berarti gini ya, konten tuh terus nggak atau kerjanya palsu gitu ya. Kan kalau kita dengar statementnya dari Pak Pram ini seolah-olah konten tuh settingan gitu ya kerjanya itu. Karena saya lebih baik fokus kerja daripada konten. Ya kan konten jadi gini, kita bekerja tapi ada kamera yang menyorot, itu kan lebih bagus tuh, justru transparansi itu dari seorang pemimpin. Waduh, ini gimana Mas Pram ini? Jadi apakah dengan konten terus nggak kerja? Ya nggak juga Mas Pram. Makanya bikin video klip harus di setting gitu ya. Oke, lanjut. Yang menarik dari hasil survei Litbang Kompas, ketika ditanya kelebihannya seorang Pramono Anung, 50% nggak tahu. Ada ketidaktahuan publik tentang apa yang sedang dikerjakan oleh seorang Pramono Yang Anung. paling utama dan terutama, Rosi, saya ini bukan orang yang kemudian kalau ada kamera saya mencoba untuk membranding atau membuat diri saya kelihatan lebih sempurna, kelihatan lebih mengetahui segala hal. Padahal seperti yang Rosi sampaikan, saya ini kan orang terlalu lama di belakang layar sebagai dapur. 5 tahun dengan Bu Mega, 10 tahun dengan Pak Jokowi, dan menjadi pekerja keras untuk itu. Tetapi saya bukan orang yang kemudian memanfaatkan ini untuk, ya mohon maaf, mungkin juga sudah ada, saya ini kan orang Jawa, udah cukup lah menjadi pejabat 25 tahun lebih, tambah 5 tahun, 30 tahun, ngapain lagi? Udah punya cucu, udah waktunya dengan cucu. Dan itu benar-benar udah nancep dalam diri saya. Tetapi saya juga nggak mau kalau terlalu overacting, bikin konten nggak mau. Kan tapi punya bakat wakil gubernurnya. Ya saya bilang sama Bang Dol, ya itu Bang Dol aja. Mbak, kalau Mas Pram ini tipe pekerja, dia bukan pesolek. Saya mungkin pesolek, tapi memang udah 60 tahun bekerja. Nah, jadi filosofi kerja buat kami yang dibutuhkan oleh warga Jakarta, saya dan Bang Dol ada pikiran saya. Yang menarik dari gimana pendapat Anda, tulis di kolom komentar ya. Ya, ngomongin konten terus supaya ya. Saya lebih kamera konten, gitu. lebih itu. Saya enggak lah, saya kerja aja. Halo Pak, masa 64% udah puas kalah sama Bu Pipa yang spill duren, ya kan? Lagian Bapak kerjanya kalah apa? sama Bu Pipa spill duren. Gak mau ngonten, tapi TikTok Bapak ada tuh, apapun kerja dikit-dikit diposting, apapun kerja dikit-dikit posting. Iya. Kalau orang nggak mau ngonten, itu memang ada akun TikToknya Pak. Iya benar. Nomor juga nih sepertinya.
konten, saya nggak mau kerja aja, kerja apa coba. 64% masih survei kepuasan di Jakarta, kalah sama Bu Hui Pipa yang spill durian, spill mangga. Harusnya Bapak malu dong, tingkatkan lagi itu biar orang puas, Pak. Jangan udah puas gitu aja dong, Pak, supaya Ya, saya setuju dengan masnya. Karena kalau orang nggak ngonten, ya nggak punya itu akun sosmed. Nyatanya punya ya. Di TikTok juga beberapa kali upload tuh ya, sering upload kok ya. Cuman ya nggak terlalu laku sih. Ya mungkin itu ya, karena males ngonten ya, karena nggak terlalu rame gitu mungkin ya. Ya yang di konten kan terlalu yang, ya kalian coba cek lah, yang di konten terlalu yang apa ya, cuman video-video yang diedit-edit lah gitu ya, maksudnya yang video bagus-bagus editannya seperti itu, bukan yang langsung pada saat kegiatan sehari-hari natural aja gitu loh. Kalau istilahnya di orang-orang ngevlog tuh candid gitu, yang candid ya, kita itu nggak seolah-olah tuh nggak ada kamera, udah nggak ada kamera, anggap aja nggak ada kamera, kita itu lakukan apa yang kita kerjakan sehari-hari itu ya, candid ya gitu. Soalnya kita nggak tahu lah ada kamera gitu loh, yang penting kerja aja gitu, yang penting lakukan lah kita ngapain sih hari itu gitu. Kalau yang diupload di TikTok tuh kan soalnya kadang ada wawancaranya, ada gitu kan udah memang dipersiapkan kalau wawancara seperti itu. Ya tetap ngonten kok ya, cuman nggak rame ya. DPRD DKI Jakarta, fraksi PKS dan Gerindra meminta kepada Gubernur Pramono Anung untuk meniru kebijakan Kang Deddy Mulyadi. Mereka menilai program barak militer akan sangat efektif untuk mengatasi tawuran remaja yang sering terjadi di Jakarta. Namun Mas Pram menegaskan ia punya cara sendiri untuk mengatasi hal tersebut, tapi bukan dengan barak militer. Bagaimana pendapat kalian? Iya. Masih boleh? Ya, bagaimana pendapat kalian tentang Mas Pram udah dari kemarin-kemarin ngomong punya cara sendiri ya. DKI Jakarta, fraksi PKS dan Gerindra. Kan? Sorry. Udah buka taman 24 jam, udah perpustakaan ya. Dan itu udah terbukti masih masih ada aja tawuran ya. Mas DU entah berapa kali upload video di Jakarta, lagi-lagi ada tawuran ya. Sebenarnya ada lagi kemarin, cuman mau lagi mungkin kalian udah bosen ya. Yang terakhir tuh ada lagi Mas ya. Jadi udah beberapa kali tetap ada tawuran tuh di Jakarta itu, dan itu ekstrim tawurannya ya, bukan yang tawuran biasa-biasa gitu ya. Dan terbukti program Taman 24 jam sama perpustakaan tuh sama sekali nggak nyambung dengan mengurangi tawuran tuh nggak nyambung ya. Jadi bukan masalah berkurang apa enggak gitu, ada dampaknya apa enggak nyambung sama sekali gitu ya. Iya kan nggak mungkin ya anak-anak yang suka tawuran tuh ke perpustakaan ya kan. Ke taman masih mungkin, tapi apakah hal yang positif? Ya namanya anak-anak ya nongkrong, takutnya malah jadi jatuhnya negatif ya. Lumayan ada tempat nongkrong yang kita titik kumpul gitu, waduh malah buat titik kumpul anak tawuran malah bahaya. Ada lagi yang udah kapan hari kan kita upload ya, ada yang mesum juga, aduh. Oke, lanjut ya. Ini saran dari DPRD ya, tapi nggak terima. Sepanjang sejarah DKI, Gubernur DKI harus evaluasi tim kerja. Memalukan, APBD setinggi langit. Gubernur DKI mengatur urusan dari atas sampai toilet rumah tangga. Tidak ada wali kota ataupun bupati yang bisa mengganggu, karena semua merupakan staf daripada gubernur. Ini timnya gabut, nggak bisa kerja apa bagaimana? Dari 6 pemimpin daerah di Pulau Jawa, nomor 5, bayangkan. Dengan APBD sebesar itu, ada 2 hal. Ada bagus, ada menarik dan diminati. Kalau bos saya seorang politisi, saya akan memilih hal yang menarik dan diminati. Karena tidak ada kata ngalah untuk seorang politisi. Evaluasi tim Gubernur Jakarta. Iya, tim Gubernur Jakarta diharapkan segera mengevaluasi. Ini parah ini menurut Masnya ya, karena ini termasuk yang terburuk ya selama sejarah seperti itu ya. Oke, lanjut ya.
Oh, ini malah joget-joget nih. Tarik Mang Pramono Rano hingga ex PJ Gubernur goyang statue usai upacara HUT Jakarta. Ternyata kalau joget lancar ya Bang Dul sama Bang Pram nih. Tuh. Seru ya. Wah, seru ini ya. Nggak tahu ini kena hak cipta apa enggak nih. Kalau kena hak cipta terpaksa kita cut ya guys. Ya tapi kalau dimatiin ya nggak seru juga ya. Lagunya seru soalnya statue ini. Loh, seru nih. Ya, kita cut sebentar. Ya supaya nggak kena hak cipta guys ya. Sambil kita baca lagi nih. Tarik Mang Pramono Rano hingga ex PJ Gubernur goyang statue usai upacara HUT Jakarta. Lanjut goyang. Aduh apa? Wes. Kita lihat. Tuh Pak Pram maju tuh. Oh, makin mantap goyangnya. Kita selain ini lihat ya komentar netizen ya, lihat goyangan Gubernur DKI sama wakilnya ini ya. Walaupun ini baru dikit nih ya yang komen ya, belum banyak yang tahu kayaknya. Gubernur kalau disuruh kerja kagak beres, giliran model begini semangat bet. Pedas nih komentar netizen ya. Dilarang sampah komen. Wah ini yang penggemarnya ya. Ini yang namanya menari-nari di atas penderitaan rakyat. Ini kok misalnya joget keluarga Pak Jokowi sudah dihujat habis-habisan sampai titik akhir. Wah, ini nyambungnya ke Pak Jokowi ya. Ya salam, ada. Di saat rakyat Jakarta kebanjiran dan kemacetan, inikah kelakuan para pejabat di sana pada menari-nari semua? Ketawa tuh. Ya seru banget ya kalau kita baca-baca komentar netizen tuh ya. Sorry, yuk lanjut. Tahu nggak siapa Gubernur Jakarta sekarang? Tahu. Wah ini seru nih. Siapa? Pak Deddy Mulyadi, Pak. Bukan salah. Ayo. Siapa nama Gubernur DKI? Itu Gubernur DKI malah lupa. Ibu itu anaknya tim dagang. Ibumu malah lupa Gubernur DKI. Lupa. Orang Karno, bukan ya? Karno. Wakilnya Bu. Gubernur DKI itu Pramono Anung. Oh, nggak kenal saya malah Pak. Nggak kenal. Pak Deddy Mulyadi. Tahu nggak siapa Gubernur Jakarta? Aduh, kenalnya Pak Deddy Mulyadi, warga Jakarta guys ya. Nggak kenal ya. Gimana Mas Pram ini? Aduh, Pak Pram ya. Yuk lanjut. Sidul nggak malu apa ya? No taman kotanya dibuat mesum, dibuat pacaran. Anak Ini yang muda pada mesem-mesem duduk barengan. Pacaran deh. Ini karena ulah Sidul yang gengsi dan Pramono Anum tuh kebijakan Kang Deddy yang bagus, yang positif nggak ditiru. Dia malu, akhirnya dia bikin taman tuh buat pacaran. Kan jadi malu-maluin tuh. Malu-maluin warga Jakarta juga, apalagi dia tuh yang bikin kebijakan taman kota. Jadi banyak aja tuh anak bandel yang nongkrong di taman kota pacaran, lama-lama bunting deh tuh hamil. Dul lu nggak peka ya Dul, kayak nggak ngerasain deh kalau lu punya anak. Seandainya anak lu pacaran di tempat terbuka begitu, iya gak? Lu nggak peka seorang bapak yang mempunyai anak, kalau anak orang nanti di taman lama-lama bikin mesum, iya gak? Siapa tuh yang tanggung jawab ya gak? Orang mah ya kayak Kang Deddy tuh, anak yang beler-beler bawa ke barak militer, ini dibawa ke taman, Indohoy, tambah nyaman deh tuh anak tuh. Dempet-dempetan dua-duaan. Dul lu kebijakan lu koplak. Untung gue dulu nggak milih lu tuh. Kalau gue milih lu tuh gue nyesel tuh. Kebijakan lu yang sekarang nggak ada bener-bener nih. Jakarta Utara macet aja katanya bukan bagian Jakarta. Jakarta Utara tuh bagian wilayah Jakarta. Pramono, Pak Anu, Pak Sidul nggak malu apa? Ya. Ini ternyata nggak cuman DPRD ya. DPRD Jakarta udah saranin, udah niru aja Jabar ya. Ini warganya juga udah pakai gengsi segala sih niru kebijakannya KDM ya. Ayo lanjut ya. Gak usah gengsi. Gue ada sesuatu yang menarik yang gue rasa kelupaan
terlupakan atau mungkin dilupakan sama semua orang. Ada ironi di antara orang Betawi dibilang mereka diorangin waktu ulang tahun Jakarta doang. Itu juga kagak ada orang. Nah, tiba-tiba sekarang kagak ada katanya dia itu. Nah, iya karena mana? Ya aneh makanya tadi aneh bilang aneh jujurnya kagak enak juga kita komentarin tadi disebutnya Juicy Lucy, JKT48 sementara Bang Anda sih bilang ada Topeng kagak ada, Panjidor nggak ada, Lenong nggak ada. Ya pesta Betawinya mana? Gitu. Mana? Jen, mana? Jadi ketawa lagi ditanyain juga. Gue setuju sama pernyataannya Bang Mandra. Namanya aja ulang tahun Jakarta, tapi kok nggak ada vibes Betawi-Betawinya. Coba lu perhatiin deh, waktu ulang tahun kota-kota besar lainnya yang ada di Indonesia, komposisinya itu lebih banyak unsur daerahnya masing-masing kan. Gue ambil contoh nih, pas ulang tahunnya kota Surabaya tanggal 31 Mei kemarin. Kebetulan kan gue banyak temen di sana juga. Ada karnaval budaya Apeksi, ada lomba perahu layar, ada festival rujak ulek, ada merajut asa kampung lawas, ada ruatan sama wayang kulit. Kental banget kan budaya Jawa Timur, terutama Surabayanya. Jadi menurut gue, video tadi itu seharusnya bisa jadi atensi dan masukan yang bagus untuk Mas Pram. Bagaimana menonjolkan adat dan budaya Betawi dalam pesta ulang tahun Jakarta. Minimal, komposisi event-event yang ada di PRJ itu, turunin semua seniman Betawi untuk memeriahkan event-event di PRJ. Sesuai dengan slogan waktu kampanyenya dulu. Kalau bukan kita, siapa lagi yang ngurus? Apa lo? Iya. Kalau bukan kita, siapa lagi yang ngurus? Ternyata sekarang nggak keurus juga ya. Oke, lanjut. Pemirsa kayaknya nggak habis-habis di sini kalau ibu-ibu di sini ngeluh ya lagi. Tapi begitu ngomongin dari Mulyadi semangat aja langsung beredak ngomongin. Jakarta nih. Iya, kalau misalnya tapi kalau cuma ngomongin Gubernur DKI langsung asem lagi mukanya kenapa? Tolongnya sama Pak Deddy Mulyadi. Apa? Manggarai, saya minta tolong Pak Deddy mana Pak? Manggarai Pak, nggak keadaan Manggarai gimana? Manggarai. Saya nggak minta apa-apa deh, saya berani aja gitu. Perhatiannya aja ya, pengen dulu lagi ya. Makanya mungkin kalau dia Jawa Barat kan aneh dong dia makanya ke Jakarta. Ya, tapi kalau misalnya dia jadi presiden mungkin bisa. Karena ini insya Allah jadi wilayah dia. Kalau presiden juga masih ke Jakarta Pak, nggak ke Jakarta itu kan untuk seluruh Indonesia. Kalau untuk Jawa Barat. Lu pengen banget kayaknya dari mulai jadi presiden. Pemirsa kayaknya nggak habis-habis di sini kalau ibu. Iya ya. Ya sebenarnya bukan masalah KDM jadi presiden gitu ya. Ini masalah apa ya? Warga Jakarta itu merasa pengen banget gitu ya, mendapat sentuhan dari pemimpin yang peduli dengan masyarakatnya ya, seperti Kang Deddy Mulyadi gitu ya. Ini warga Manggarai loh, emak-emak Jakarta minta KDM perhatikan warga Manggarai. Saking nggak diperhatikannya mungkin sama gubernurnya. Oke, seru ini ya. Ibu-ibu di sini. Sorry. Ngaluh ya. Fungsi saya ini nyinggung KDM ya, meskipun tidak secara eksplisit mengatakan, tapi dengan judul berita seperti ini arahnya ke sana. Ogah dongkrak popularitas lewat konten. Pramono mengatakan saya kerja saja. Pertanyaannya hasil kerja bapak apa emangnya? Lupa, nggak dikontenin ya. Jadi kita sebagai masyarakat tidak tahu kerja bapak apa. Nyinggung-nyinggung soal konten, Mas Pram, saya mau tanya dulu, ini akun TikTok milik siapa? Soalnya isi kontennya, maksud saya video-videonya mirip bapak semua. Ini bukan konten kan ya? Itu mah hanya sebuah rekaman video yang melalui proses editing, dikasih title, dikasih background musik, lalu diposting di sosial media. Jadi itu mah bukan konten ya guys ya. Hebat Mas Pramono Anung, hasil survei 100% rakyat Jakarta puas terhadap kinerja Mas Pramono Anung, luar biasa. Salah. Bukan 100%, 64%. Hanya 64% yang puas. Sorry, salah. Hanya 64% yang puas. Jadi 88% citra saya sebagai gubernur di acceptable oleh publik. Kemudian 64,1% masyarakat puas terhadap hal itu. Di survei itu juga dikatakan citranya tinggi banget, tetapi tingkat kepuasan walaupun sudah 64%. Ini kan bagi saya juga udah baik banget, bagus banget. Bisa lebih dari itu. Sarannya apa? Supaya saya lebih ngonten, lebih itu. Saya enggak lah, saya kerja aja. Saya lebih senang teknokrasi, saya bukan orang yang kemudian terlalu banyak tampil di sosmed. Enggak, saya lebih senang kerja real.
Hanya 64% masyarakat Jakarta yang puas terhadap kinerja Mas Pramono Anung. Kok bisa bangga? 64% udah bagus banget menurut saya. Bagus dari mana? Penilaian Litbang Kompas, ini surveinya sama-sama 100 hari kerja. Lihat dibedakan ya. Kang Deddy Mulyadi, tuh lihat nih beritanya. 94% lebih masyarakat Jawa Barat puas terhadap kinerja Kang Deddy Mulyadi. Tuh, Pak Prabowo lihat nih sama-sama 100 hari kerja. Lihat, 81% lebih yang puas terhadap kinerja Pak Prabowo sebagai presiden. Jomplang banget sama Mas Pramono, cuma 64%. Bilanglah alasannya, ini karena saya nggak ngonten. Kok jadi ngonten yang disalahin? Salahin kinerja Anda dong. Kok jadi ngonten yang disalahin? Kalau saya ngonten, pasti bisa lebih. Padahal Mas Pramono Anung selalu bilang loh, saya jadi pejabat sudah lama, pernah jadi pimpinan DPR, pernah jadi menteri sekretaris kabinet 10 tahun Pak Jokowi, dekat para elit, dekat Bu Mega, dekat Pak Jokowi, dekat Pak Prabowo. Berarti kan udah terkenal banget, nggak perlu ngonten, harusnya udah 101% kali. Rakyat Jakarta puas, ini kok hanya 64%. Kang Deddy Mulyadi itu ya hasil kerjanya dikontenin ya sebagai bentuk laporan ke masyarakat. Ini loh hasil kerja saya. Jadi masyarakat tahu apa yang dia kerjakan. Daripada nggak ngonten, ngaku-ngaku kerja real tapi sambil kerja sambil naik helikopter, pilih mana kalian masyarakat? Agak ngadat nih video terakhir. Oke lah, sampai di sini dulu aja ya. Di video berikutnya kita udah siapin video-video menarik lainnya. Kalian aktifkan notifikasi dengan cara tekan tanda lonceng dan pilih aja semuanya. Jangan sampai ketinggalan ya. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.